boleh hadir pada malam ini yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hamba Tuhan di Jemaat Muria Bakeng, Penatua dan Diaken, dan juga seluruh warga jemaat yang hadir, yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu pastoral peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja Jemaat Muria Bakeng. Kita bersyukur karena kasih Tuhan tetap kita, sehingga Tuhan memberikan kesempatan kita pada malam hari ini untuk bisa berkumpul di tempat ini dengan suasana damai sejahtera. Tadi saya sempat khawatir karena hujan, tapi karena kasih Tuhan ya kita diberikan cuaca yang baik oleh Tuhan. Itu perlu kita syukuri. Ya kapon ni de akasan sapatu de mai dita. Memang di Lakahang itu identitasnya tanah kayak lem, ke maka bahasa ya memang sangat susah kita ini bergerak ke sana kemari. Baik Bapak Ibu, adapun susunan acara pastoral peletakan batu pertama Jemaat Muria Bakeng tanggal 6 Februari 2022. Yang pertama, ibadah pastoral oleh Ibu Pendeta Dewi Arta SPDK. Yang kedua, bimbingan pastoral dari BPMS GPIT yang akan disusun tersendiri nanti. Kemudian acara yang ketiga, doa penutup oleh Ibu Pendeta Endang Surya MTH. Jadi itulah susunan acara pastoral kita pada malam hari ini. Dan kita memasuki ibadah pastoral yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Dewi Arta SPDK dengan penuh kasih. Dipersilahkan. Kasih dalam Tuhan, saya menyampaikan selamat malam kepada kita semua. Selamat mempersiapkan diri di dalam ibadah pastoral dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja di tempat ini. Saya menggunakan tata ibadah khusus. Jadi sebelum kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 242. Kidung Jemaat 242, kita nyanyikan ayat 1, muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, dan kata-kata seterusnya. Kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Terpuji namamu ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami, baik kami selaku hamba-hamba-Mu, pendeta dan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur, dan terlebih boleh dirasakan, dialami oleh persekutuan Jemaat Muria Bakeng di tempat ini. Engkau telah mendengar segala doa dan harapan mereka ya Tuhan, yang sudah lama merencanakan untuk membangun tempat ibadah yang permanen di dalam persekutuan ini. Dan kini sebagai bukti kasih Tuhan, boleh kami alami ketika kami berkumpul di tempat ini. Di dalamnya kami melaksanakan ibadah dan pastoral dalam rangka persiapan kami untuk memasuki ibadah peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja di tempat ini, yang jika Engkau berkenan akan dilaksanakan pada hari esok. Di dalam persekutuan kami pada malam hari ini ya Tuhan, kami sungguh merindukan kehadiran Tuhan untuk melawat kami melalui suara firman-Mu yang hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon, biarlah Roh Kudus-Mu akan membuka hati kami saat ini, sehingga kami sungguh-sungguh mengalami perjumpaan yang hidup dengan Tuhan. Terlebih firman-Mu pada malam hari ini akan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu ini, urapilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Kami mohon kiranya Engkau menjauhkan segala gangguan pencobaan duniawi, sakit penyakit, gangguan-gangguan atau kuasa-kuasa kegelapan, agar dari mula hingga berakhirnya sepanjang acara kami pada malam hari ini boleh berlangsung dengan baik di bawah pimpinan, kuasa, dan kasih Tuhan sendiri. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang bersyukur kepadamu dan juga bersiap pada saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Kepala Gereja, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan Alkitab saya persiapkan dari kitab 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. 2 Tawarik pasal 2 ayat 1 sampai 10 dengan judul perikop persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci. Firman Tuhan berbunyi demikian. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandur untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus, dengan pesan, "Perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku Daud, ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, untuk menguduskannya bagi Dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian, dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi Dia,
sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Dia? Dan siapakah aku ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi Dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Maka sekarang kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kirmisi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran, untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem, yang telah ditunjuk ayahku Daud. Kirim juga kepadaku kayu aras, sanubar, dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu, sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan mentakjubkan. Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon, kuberikan gandum 20.000 kor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu. Jadi sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam memulai sebuah pembangunan, tentunya ada banyak hal yang perlu kita persiapkan sebelumnya. Mulai dari lokasi pembangunan, kemudian tentu kita merencanakan anggaran atau biaya, dan juga bahan-bahan yang diperlukan, bahkan para tukang yang akan mengerjakan bangunan tersebut. Dan tak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan suatu pembangunan itu juga sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang dari pihak yang membangun. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, perikop kita malam hari ini pun juga berbicara tentang persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Raja Salomo dalam rangka mendirikan bait suci. Dasar pendirian bait suci sendiri adalah perintah dari Allah, dan Salomo yang ditetapkan untuk melanjutkan tugas pendirian bait suci ini. Kita bisa baca dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 13. Bait suci adalah lambang persekutuan antara umat Israel dengan Tuhan Allah dan sebagai tanda kesetiaan dan ketaatan mereka. Di dalam suratnya kepada Raja Negeri Tirus, yaitu Raja Huram, sebagaimana yang kita baca pada saat ini, Raja Salomo mengungkapkan apa tujuan pendirian bait suci itu sendiri, yaitu adalah untuk menguduskan nama Tuhan, yaitu dengan membakar ukupan, mempersembahkan korban bakaran pada setiap perayaan-perayaan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah di dalam kehidupan umat Israel. Lalu langkah-langkah apa saja yang diambil oleh Raja Salomo dalam rangka persiapan-persiapan untuk pembangunan bait suci ini? Yang pertama, Raja Salomo memanfaatkan semua potensi atau keterampilan yang dimiliki oleh umat Israel. Salomo merangkul atau mengerahkan para kuli, para tukang pahat, para mandur untuk membantu pekerjaan itu. Ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Raja Salomo. Yang kedua, Raja Salomo juga memanfaatkan hubungan baik yang terjalin antara Daud ayahnya dengan Raja Negeri Tirus, yaitu Raja Huram, sehingga Raja Salomo menulis surat kepada Raja Huram untuk bisa membantunya dengan mendatangkan tenaga-tenaga ahli dan juga bahan-bahan bangunan seperti kayu, kain, dan lain sebagainya. Di dalam melaksanakan tugas mendirikan bait suci ini, Salomo merasa tidak sendiri karena dia sadar akan kemampuan, keterampilan, dan kekayaan yang dimilikinya bersama dengan umat Israel dan juga bantuan dari pihak luar.
Namun lebih daripada itu, Salomo percaya bahwa dia dan umat Israel hanyalah alat, karena yang paling menentukan adalah campur tangan Allah sendiri di dalam pembangunan bait suci itu. Dan sekalipun bangunan yang direncanakan itu adalah bangunan yang besar, namun Salomo tetap rendah hati. Dia merasa tidak layak mendirikan sebuah rumah kediaman bagi Tuhan, karena Tuhan adalah raja di atas segala raja. Dan di dalam semuanya ini, Salomo tidak pernah bermaksud untuk menjadikan bangunan bait suci itu sebagai lambang untuk menunjukkan kemegahannya atau kekuasaannya, atau sebagai alat untuk menyombongkan diri. Dan sebagaimana kita tahu bahwa setelah 20 tahun pemerintahan Salomo, maka bait suci itu selesai dibangun, dan bait suci ini adalah bangunan yang sangat terkenal besar dan megah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang ibadah pastoral perlengkapan peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja. Pada saat ini kita berkumpul dalam rangka memperlengkapi kita untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja di tempat ini. Dan apa yang kita lakukan pada malam hari ini merupakan bagian dari persiapan-persiapan kita sebelum memulai membangun sebuah gedung gereja sebagai tempat untuk kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Karena itu, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita diajak untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama, marilah kita sebagai persekutuan jemaat menyerahkan semua pembangunan ini kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita perlu menyadari bahwa gedung yang akan dibangun ini bukan untuk memamerkan kehebatan atau kekayaan kita, tetapi semata-mata sebagai tempat kita untuk selalu bersekutu dengan Dia, dan juga tempat untuk kita menjalin persekutuan kasih dengan sesama orang percaya. Lalu yang ketiga, di dalam melaksanakan pembangunan gedung gereja ini, marilah kita memanfaatkan semua potensi yang dimiliki oleh warga jemaat, baik itu harta benda maupun keterampilan yang dimiliki oleh setiap anggota jemaat, bahkan tenaga dan waktu kita. Apapun yang dimiliki oleh jemaat, jika kita hargai dan kita terima dengan tulus, khususnya kita selaku panitia pembangunan, maka tentu akan menjadi berkat bagi pembangunan ini. Lalu yang ketiga, hendaknya pula kita terus membina hubungan kerjasama yang baik dengan orang-orang di luar jemaat kita, sehingga mereka juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat di dalam pembangunan ini. Akhirnya, saudara-saudara yang terkasih, hendaknya kita semua sebagai anggota jemaat tetap hidup sehati, sepikir, satu dalam kasih, saling menghargai di dalam melaksanakan pembangunan gedung gereja ini. Sebagaimana di dalam sebuah keluarga yang bersatu padu untuk membangun sebuah rumah tempat tinggal, maka demikian pula lah hendaknya kita di dalam memulai dan melaksanakan pembangunan ini, hendaknya kita tetap bersatu sehingga Tuhan berkenan melimpahkan berkat-Nya, dan yakinlah pembangunan gedung gereja ini akan boleh dilaksanakan dengan baik dan juga diberikan keberhasilan oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan atas firman-Nya malam hari ini. Kita mohon Roh Kudus yang akan memberkati kita untuk dapat lebih mengerti dan boleh melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap saat. Amin. Sebelum kita masuk di dalam akta persembahan, ada kesaksian pujian dari Ibu Pendeta Endang Surya. Saya persilakan. Seharusnya
Kidung Jemaat 256 ayat 1 dan 3. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Dan ayatnya yang ketiga. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa di malam hari ini, di dalam persekutuan kami, Tuhan berkenan menyiapkan kami waktu yang baik untuk sejenak bersekutu dan membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu yang hidup. Kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu akan menuntun dan menerangi hati kami, sehingga kami bukan hanya mendengar, menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi juga senantiasa taat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan kapan dan dimanapun kami berada. Kami bersyukur atas persekutuan yang boleh tercipta dengan penuh keharmonisan pada malam hari ini. Kiranya melalui persekutuan kami Tuhan, sukacita dan damai sejahtera senantiasa memenuhi kami semua, baik secara pribadi maupun dalam setiap rumah tangga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum sempat mengambil bagian di dalam ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan melawat ke tempat mereka masing-masing, dan apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka saat ini, Tuhan akan senantiasa hadir sehingga mereka senantiasa terlepas dari pergumulan mereka karena campur tangan Tuhan. Lebih khusus kami berdoakan salah seorang hamba-Mu, Bapak Noperas, yang saat ini dalam pergumulan penyakit. Kami mohon ya Allah, Engkau tetap hadir di dalam kehidupan hamba-Mu ini, memberkati apa yang dia lakukan sebagai sebuah usaha untuk melakukan pengobatan, sehingga pada waktu-waktu yang akan datang hamba-Mu ini kembali dikuatkan, dipulihkan oleh Tuhan, dan kembali kuat sehat di dalam melaksanakan segala tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan kepadanya. Kami berdoa ya Tuhan, di mana pada malam hari ini akan dilanjutkan dengan bimbingan pastoral oleh hamba-hamba-Mu, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur, dalam rangka memperlengkapi seluruh sidang jemaat di tempat ini untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja Jemaat Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati segenap hamba-hamba-Mu, mengaruniakan kesehatan dan juga hikmat sehingga mereka boleh menyampaikan bimbingan pastoral malam hari ini dengan baik, dengan penuh kuasa dan pimpinan dari Roh Kudus Allah sendiri. Berkati segenap sidang jemaat yang boleh hadir, dari anak-anak sampai kepada orang tua, sehingga mereka boleh duduk dengan tenang, boleh mendengarkan segala bentuk bimbingan pastoral yang akan disampaikan oleh hamba-hamba-Mu.
Dan biarlah semuanya ini sungguh-sungguh menjadi pedoman di dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini, di dalam memulai dan melaksanakan pembangunan gedung gereja di tempat ini. Bapa di dalam surga, di dalam persekutuan kami telah menyatakan persembahan syukur di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan akan persembahan kami, dan biarlah menjadi berkat di tengah-tengah gereja-Mu melalui persekutuan jemaat-Mu di tempat ini. Kami tetap berdoa akan panitia pelaksana yang akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk terselenggaranya ibadah peletakan batu pertama pada hari esok. Tuhan memberkati segenap hamba-hamba-Mu agar mereka semua tetap kuat dan sehat di dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas mereka masing-masing. Bahkan hamba-hamba-Mu, badan pekerja majelis jemaat dan juga badan pekerja majelis sinode yang akan mengambil bagian dalam seluruh bentuk pelayanan, Tuhan memberikan mereka hikmat kesehatan yang baik, sehingga pada hari esok ibadah peletakan batu pertama ini boleh berlangsung dengan segala sukses karena kuasa dan campur tangan dari Allah sendiri. Bapa di dalam surga, sungguh banyak pergumulan kehidupan kami masing-masing saat ini. Kami tetap berserah diri kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa mendengarkan apa yang menjadi harapan dan doa kami, dan juga Engkau akan melepaskan kami dari segala bentuk pergumulan kehidupan kami. Inilah sejumlah doa syafaat kami ya Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, dan sempurnakan doa ini yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah pastoral, dan acara selanjutnya dikembalikan kepada pemandu acara dengan ucapan terima kasih. Gereja itu sendiri. Karena itu penting kita simak pada malam hari ini bimbingan-bimbingan dari hamba-hamba Tuhan, sehingga kita dalam membangun gereja itu ada pedoman. Ya, selain disampaikan oleh hamba Tuhan tadi melalui firman Tuhan, itu akan ada juga penyampaian. Sehingga kita membangun gereja itu tantangan apapun yang kita alami itu kita tetap kuat. Karena kita tidak mengandalkan diri kita, tapi yang kita andalkan adalah yang punya gereja itu sendiri, itulah Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja. Jadi untuk lebih detailnya itu kita memahami ini, maka ada 3 hamba Tuhan yang akan memberikan bimbingan pada malam hari ini. Yang pertama Bapak Ketua 3 Pak Ayub Makatonan STH MPDK. Yang kedua, salam sejahtera dari Tuhan saya sampaikan kepada jemaat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, BPMS, pendeta, tua-tua jemaat, anggota PPR, anggota pemuda, anak-anak sekolah minggu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena malam ini kita bisa bertemu. Saya pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan karena begini ceritanya. Hari Rabu saya ke Kabai, pemakaman orang meninggal di sana, Bapak Amin. Hari Kamis saya bekerja di sekolah. Hari Jumat saya ke Mamasa. Kembali dari Mamasa hari Jumat, naruah enduran Malaya ya bawa malakbo. Ya begitu meruan douran ya, sikuas sola gua tidak ada ampun, pasti naruang dosa kilele. Tiba di Kalaba, saya tidur, kemarin saya tidur sepanjang hari. Tamak sudah bosan udah deko melamun. Batuk-batuk terus. Tadi malam saya berdoa dalam tidur, saya berdoa pada Tuhan, saya bangga dan bersyukur kepadamu karena jemaat kami di Muria Bakeng akan membangun gedung gereja. Kalau Tuhan berkenan saya ke sana, saya pasti bisa. Ya tadi pagi saya bangun, saya mandi, pergi ke gereja. Memang di gereja mengantuk karena makan obat, tapi
sore desula sule bobanua tu kabai tu asa baru kambe jam 4 saya akan berkemas ke Baten. Sehingga tadi ya masa Pak Dola Kaba tampak lupa ke sule nundu uram memang dia nundu uram saidi saidi serungan nundu uram nampu begitu turunnya kalau mepandasa. Sehingga malam ini betul-betul saya segar rasakan. Anggapnya ke sementara matulan atau korak saya dia itu dimaklumi saja. Kenapa? Karena saya pisan di gua inden de jemaat kami di Muria Bakeng lama peletakan batu tahu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan bergembira bahwa ini berarti peranan roh Tuhan semakin besar kuasanya di sini di jemaat Muria Bakeng. Kami di Kalaba tahun 2010-2011 waktu itu masih gereja Toraja Mamasa. Kami 15 kepala keluarga merencanakan pembangunan gedung gereja permanen. Ampuanggang kasera tenaga kuat. Ya pas etang 9 rumah tangga keluarga 9 kakak. Ya memang budakan kami waktu kami memulai tahun 2010 ada 15 kakak tapi tenaga kuat 9. Waktu itu si kuasola kasera tenaga kuat inde Kalaba apa tenaga penonton. Maka ada nunduah Pak Tumatua lek dia balik tangke ke sule Tumatua. Nana ke masakya ke tak sule. Mengkarang nonton di pembangunan. Si kepikir-pikir kuah kesagan itu matuan dan masakia kita sulit. Ternyata pental numbai si kuang balik torong itu. Nah, yang itu juga pelana tak tutur lah kau. Dua ya sinapakian anu tu wanguran ya. Tak bilang nengkara. Nei tak tu nengkara lempo galing buat nengkara kita dure. Dia mau kisangate akan lama-lama di motor video keren. Nei lihat tenaga dalamku. Ya kesangat tenaga dalam. Nindi diam tenaga dalam. Musik di temengkara kisah diwan itu reem. Aka piak toba tu di rapu. Ya. Kayak tak pak. Nah betul-betul inde rapu nu batu tubuh ke diosan itu reem. Nah memang tak kamengkara mita. Ya. Indon ya Kalaba kami membangun gedung gereja jalan 10 tahun. Anu pengalamanku pertama inden di Putumatua telalan Jumaat ya benar-benar kita bersiap dipakai Tuhan. Maka pada salahnya harus tegas ki tahu salah. Paraluna dikerai dan benar dikerai marah. Padahal disedek. Ya itu pengalaman saya ke Mengkalo tahun 2010. Nua debata ikun dalam pimpinin di pembangunan ya ian teko ke praktek pa umbang yesdar. Papa reski na kita hui ini san itu. Iya. Nesa papa reski de tulak kana kaleso. Ya sehingga maka ke maningo pakan ni ya maningo pai. Maka ke serius opakan ni ya serius opitaw. Amponetan kita sekolah kena nasalaon ninde ya mare ya mengkamban nundu tahu bukala bakana tidak hati-hati kala. Tan lebih ini kita matuk do pungga ba. Ya bali betul-betul ando tu salam mane metabay. Nah iyo aka sikasiang ko pelada si mu paningo segala ke naring nempo tamu aku. Aka maka kene mi maningo leba ya ni tan lindoku. Ya ni samino dan nunin salah. Ampo kutulakan pi mana no iyo dindain tia. Jadi ini deh membangun gedung gereja memang benar-benar masyarakat tukale laku debata karena ini tuh pemimpin mepai rantungan tahu. Nah bahasaku malah kumaningom po tak kumalaman anak ini sangat tua tahu. Anda tanggung jawab nendo sengkan panitia pembangunan tanggung jawab nengkan majelis tumatu lalang tonda. Keden misalnya anak tak ipok kadai.
maka ke dipakilala ya dipakilala. Maka perlu dikira ya ke pental lebih dipakilala nataka dikira. Ya untuk kau kaleku pengalaman kinde ya memang undu mapari kiara randa mapari. Apa undu kiara tahu ya undu kiara dia ada. Bagi saya itu yang paling berat. Tak pikir bela. Saya harus jujur aku tak pikir bela do kiara dia ada. Tapi memang itu rumusnya dan saya harus pegang itu, harus kepala aku. Maka kita dikira do tahu ya me salah pairan nih. Nah yang tende yang tu mesan de semangat kan natua laliban naka kalau pilak kasingku lah paran di jemaat Muria Bakeng dan pakai de gedung gereja. Akan paraluki pakai de gedung gereja lalan Jumat. Ya ini yang pertama yolo. Mesti tasanai bagi anggota jemaat tu naringi laku banuan de tula ya mapia naringi kita tu siti ngaju-ngaju kia bengi temo. Ya dem muka to la micata ilalam penabammu desian tu la tuli. Ya den dikando to cerdas kad memang den dika boleh tahu pisan naringi tula ya desan nih. Akan perlu itu mendirikan gedung gereja ilalan Jumat. Tak malah dia ya tangkat kami memikir gedung gereja kasangan pakai de ilau Jemaat Bakeng na pakai de Bukit Doa. Ya begini. Dia saya debata pemali kamu posisi lama pateng kok maneruai. Ya, sehingga benar-benar undundo bait suci kema pertemuan na papia Musa ia anda musuh Musa debata na papia di papian do bait suci kema suci akan nangi debata torro ilalan do Allah na Israel Allah na Jumaat. Nah sehingga mana-mana na dibangun ini dia banu apa sambajangan na atau rumah ibadah di sana dia kema pertemuan akan na dia kema pertemuan. Karena itu dibangun bangsa Israel sementara dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian. Ya tandana memang kehadiran na debat lalan jemaat Israel. Ya undundo kemah si na kitantan nyambung na libu ambum ke sulion debata. Ya Musa sendiri tak nasara tamendo kemah ka tak di ka na turun ni ambung ya langan no pindu ambung langi mane nisanu musano ya langan no pungian na debata pungian na puang Allah Ta'ala. Jadi mengkalau yolona sama Musa na perintahan debata nua lempapian nak banua akala kungi silambi pak ketawang tutu Israel. Kemudian sia kende itu Maraja Daud, lalu pakai deo duka gedung disangarin pole bait Allah. Tetap artinya rumah Tuhan. Lalu pakai de bait Allah itu Maraja Daud. Ampunenga de batala ko Daud. O to Maraja. Ya tak dokut ya lalu pakai de tai kuri lalu pakai de kan banue lalani de tangga-tangan jemaatku. Aka malus sulimam masyarakat kula salika tubam budararang pati tollo mangeba sehingga nengain de kok peletak kan de lalan segala matula di sana san diperingin di bahasa daerah tale tinde jemaat Muria Bakeng nah ya ranana boleh laku bela ke rangan ni ke pasi bola lele anaha ya mua ya lampasi bola hitia andora pe ya malah pia to angka lebihnya ya to ya talakis logat ini logat itu apa ya iya itu betul ya kupologat ya iya sehingga nawa Daud mutambayasan dengan anggota jemaat ini Daud mak bahasa tobaken na ini ku anggota jemaat na tambahi Daud na mayasan ko ay na akan petambaan marak dia mahak dia ya anir kan ku tambayan ko lah. Aindem anakku Salomo. Ku tulakang ku mati tungkayan tindemes anakku natudim tuang Allah Ta'ala. Iyan toon lamu patindak banua debata. Bait Allah lalanin de tanga-tanga tu Israel.
akanan nak debata ya tak kula tak kai kula patinda umpake de kanen de Banua Daud aka Malus Sulimanmu berperang ampo anakmu Salomo lalu patinda ya dia mi Salomo tato ya naringin tinde pakai tahu Salomo di pamatian mo kuinde tugas ya di bemi Salomo do gambar kami membalin na gambar pegawainya Daud indo baik Allah no Allah ninde gambar Salomo akai kontulan pataru inde mi pakai de Banua ada na tuang Allah Taala na Allah ya tu Salomo do dudungan tanggung jawab mana-mana na nakara Salomo mubarasi kalena sia taringi me pelendo ribaja ini nak khutbah mubarasi kalena Salomo dari kakadakian lamu salah pairan nindo pembangunan ni lalan tangan-tangan atau Israel ian tiulu nakara Salomo nakate Salomo mutanam pairan ni lalan penabanna mana-mana na nakara Salomo umpama dia kalena neua ingin taringi le ilalang kitab Tawarik neua Raja Salomo neua kata ya rak tekon dia kah tak dak teko sipato lana pake debata laku pake dekam Banu ada na puang Allah Taala lalengin de juma ampo laku tariman tende dudungan akamesar to debata lamu toroyai anna malai kupimpin inde to Israel mu bangun inde Banu ada na debata dadi ia to opong gabah tirus Raja Hiram ya kutulaka mo kutinde dudungan kuna pada dunia ambe ku Daud pelawanna parentana puang Allah Taala ya iko to olana pake puang Allah Taala lamu topang lamu bantu ai indeng pake de Banu ada na puang Allah Taala melarkan saken de sekretaris panitia aka susin tendi dem papia proposal tumatua meringirakan do tihak na Salomo ta sanda maila ela sian tapana tulak na Salomo po ditekai tamala di pesusui tamala aka kuncinya tulah tu Raja Salomo. Sementara di Salomo orang yang paling pintar berhikmat di dunia adalah dia. Ya ini kita letak terturui. Selain firman Tuhan, juga Salomo adalah orang yang paling hikmat. Nah tu Raja Tiram. Aka tetayang atakan depungaka. Ya muring ngiriatkan namanya tu Raja ampai ya sesungguhnya sebenarnya. Ta pun no pelambu dak teko ikut tulan apa ke debaten de lambung pamoloya emu bangun inde gedung gereja leh ya susin to selok natula lalu Salomo mengkara pertama-tama sekali mutanam pairan di lalang kalena Salomo aka iya to nende membangun te gedung gereja tak ditena Salomo abana te polek papa aka lamu pelelesian te ke ampo maka to ke mateng ko ya la pakke to muman nanti lamitai anak ita maka tai mikto baik Allah tak nawa Salomo ampo Salomo mutanam pairan nilalang kalena ka itu dasarnya maka to mapiatan nang pairan do mesa to natodin debata iko lamen to matue lalan pembangunan ya iyan to temo menende lamen to matue lalan pembangunan enggan na majelis jemaat enggan na panitia enggan na ibu-ibu seluruh anggota jemaat ampun aku pemane dipataruh ditulai ya to tapi ini lo di pak parandu ditulai de Salomo mutanam tomatuan tamutanam pairan nilalang kalena artinya dia mempersiapkan hidupnya untuk membangun ya sia bali nuah Salomo melangan debatan ya balin tende banuam mu debata susi ndo tumua akala torra ilalang tangan-tangan apa kita uangku ya lalu peringi intende sambajangki akabalin inde Banu adakmu karena suleko torro kelalan inde tangan-tangan atau Israel ya balin ditabiskan untuk tena pakai dek Salomo mu pakai dek Banu adakna debata dalam segala kemewahannya dalam segala keindahannya Raja Salomo karena dia adalah raja yang paling makmur tetapi si taruh nende tulak ke palambi inde bengi temo si salah ketika Esra membangun bait suci karena itu nabangun Salomo ya apa sangat bangunan naan detak ka ilalan lino ya Esra nasapi pungkabar Nehemia mupake dia bangunan bait suci tapi waktu itu
suasananya Raja Salomo sangat berbeda dengan suasananya Nabi Esra. Maka ya ten Esra taringnya. Esra ya pakai dek gedung gereja dalam suhu politik yang sangat tinggi. Suhu politik si tengku komandan untuk raja-raja waktu itu. Sehingga ini Nabi Esra dia mengalami banyak kendala-kendala dalam pembangunan. Ampo tekad Esra, Nabi Esra, tikala nala kepala kene pembangunan laku pakai dek polen de, banua ada na debata to nata suta surupa tahu, inala kepala kona akaliman na debata lamu tokeyai lamu palaku inde pembangunan, sehingga memang sempat kandas pembangunan gedung gereja Bait Allah yang dibangun kembali oleh Esra, tapi jadi. Ya. Lalu dilanjutkan dengan Nehemia dalam pembangunan tembok Yerusalem. Suasananya Nehemia lebih berat karena alat tukang di kanan, alat perang di kiri. Oh, mabandak pura rantiale di pasindunnya membangun, anda mengebah. Nah, yang tendedako laku tula, aka susing kuat tu Nehemia temo. Susing tu Nehemia dalam membangun cende taparanduk makale. Amputaya alat perang di kiri ambe, tapi kita akan mulai membangun di sini di Jemaat Muria Bakeng, alat tukang pembangunan di tangan kanan, usaha dana di tangan kiri. Yang tendensinya mesa pastoral lah ditulakang ko ikut di kok Muria Bakeng. Alat tukang membangun tangan kanan, usaha dana biaya tangan kiri. Nah. Lalu kupatarupi Nabi Hagai. Nabi Hagai dalam membangun kembali bait suci, suasananya lebih lain lagi. Tak ia berperang Nabi Hagai, tetapi berada pada suasana kemerosotan moral bangsa Israel. Kemudian kemerosotan moral, taya kedo dipokedo, taya tula dipotula, ada tamengada kebiasaan tadi isan di palaku, tanisan kebiasaan yang tahu waktu itu, sehingga Nabi Hagai dalam membangun bait suci, membangun kembali bait suci yang telah rusak itu, Nabi Hagai berada dalam suasana umat yang sangat bobrok mentalnya. Kami ada, ya bayangkan itu kita ada yang tahu, tapi jadi karena apa? Salomo, Esra, Nehemia, Hagai tahu bahwa membangun bait Allah itu adalah perintah dan janji Allah. Ini perintah dan janji Allah. Jadi tak napa perintah baba debatan dalam pakai dia kan nak banua, tetapi Allah berjanji akan tinggal di tengah-tengah umatnya. La torro debata sola taunna ilalan nu tanga-tanga na juma. Sehingga bali indo ke masuci na papia Musa, kamaran na debata sinaringnya bomendo langit-langitnya bait suci. Seterusnya, sulela kotemo, sengganna persekutuan jemaat, organisasi apapun. Ya, secara khusus kita Gereja Protestan Indonesia Timur, umba-umbangi di mana ada jemaat persekutuan warga gereja, mereka diperintahkan Tuhan untuk membangun rumah kediaman Tuhan. Temo disangai gedung gereja, tempat ibadah. Ya yang kota gembira ki pada kami BPMS para pendeta gembira karena selama ini sangat kantau nende jemaat tai. Pitungkah anda maka sekitar 7 tahun sekitar 7 tahun mana nawang tiak debata ya lamu patarum ya indo unondo sumongi ma ibadah lesu lamu ganti ai lamu pakai dia kok mesa banua karena dia dikungitor. Nah, jadi sekarang kita perlu membangun gedung gereja karena apa? Dalam gedung gereja inilah kita mendengar suara Tuhan. Ampo tanden temo lah susi Musa waktu itu si diringnya bumai pak kanan debata no Musa lek bokuan itu Israel pemaliko lasiala silukmu. Oh Musa, lebokuan itu Israel kende pengkarami alai bare 10 na umben nai.
Sekarang suara Tuhan dalam gedung gereja kita dengar dari mimbar. Hamba-hamba Tuhan itu para nabi, pendeta, penatua dan diaken menyerukan, menyampaikan suara Tuhan itu. Kalau tidak ada gedung gereja, maka tidak ada tempat setiap saat hari Minggu atau hari raya kita bertemu. Maka sampai hari ini janji perintah dan janji Tuhan itu tetap berlaku. Nemna parenta ki debata nua pa pia ya ibanuangku ampo janjinya debata nua keke de ibanuangku keke de gedung tangkis ini waktu aku udah semen itu waktu guru aja ngena sekolah perandu di India ngena dengan kalau ibu banua kalau ibu banua lempar dari Bupati amwali bensin nuindo tunggu walu bensin lo bohongnya kalau aku kambuh ke mak terletak kambuh ya nua jema umba to aka dua wadi waken ya kue nendo jema tanda dia mai nah nua jema tu ale wa ya yang to jema tu yang to artinya bahwa terkesan tende gua nawa indo tahu nende jema muria waken ya wana masaem berdiri sehingga padahal mana ki kita ke kukilala Indo kira tidak sudah tende sulakan itu mate Pak River dia Pak BPP sudah ke Paresa saya tapi tadi masuk ya lah boleh kaleng di periode itu berarti boy anami tahun natemu nak sulit ya abah nanti ya masain ini cuma artinya hikmahnya dari inde ya diwa inde di jemaat muria bakeng saya langsung pun tahu sudah teruji dan ternyata malah bina inde kehidupan persekutuan inde jemaat selama ini ya buktinya nende temu ya malah punya silam-silam di sudah tende dan ya nakama saya debat inde jemaat muria bakeng lah malam mukara inde dia peletakan batu pertama ya anggaman dan dalam malah kutulak temu pengalaman ki inde mukara juga inde dia pembangunan gedung gereja. Akatua kebaling kami julai dan balik ditabiskan jemaat Sion Salugulung. Sia mak peletakan tahu ya silen BPS ya bo Salugulung. Tunggu maktulan indo hamba-hamba Tuhan dan satu hal yang paling terkesan kukila liu akan isian dari tomat tua pandita Bapak M Tamanggu matulah nawa maha kuita ko inde rupamu innak lali mau tahu bulan inde membangun dia dari inde gedung gereja ya ternyata bila bisa ini aka 6 tahun na sa palona mane malay ditabiskan. Sa pokua ternyata apa yang dengan turak tomatuya ternyata sia-sia. Aka dasarnya turaknya pada saat itu nawain dende dia membangun tuh gedung gereja. Ya sebenarnya saya tuh Pak Elokta sebagai rumah tahu ki sebagai warga jemaat ki sapo sebenarnya kepentingan dari bata sendiri. Knowing tidak bahwa inden dari bata na proyek dipatindai mesa bangunan di dalam persekutuan jemaat lah diongai maka mesa mu puji mu sembah sanganna. Ya
selanjutnya karena ini dia membangun tau bangunan dari bata merupakan kepentingan dari bata sendiri, ya lah dipercaya bahwa debata mak kali-kali lah bangun ini rumah ibadah waktu dia gedung gereja. Ya ngawam itu berarti bahwa ini pembangunan rumah ibadah dibangun bukan atas dasar kemenarangan, bukan atas dasar karena perhitungan bahwa saat ini kita sudah mampu atau menarantau dan sebagainya. Sapo di pasan di langan debata atau bahasa lainnya bahwa dibangun dengan iman. Sapo ini peimbangan ya tak membawa atau sapo tak dikara karena ini peimbangan perlu diwujudkan dalam bentuk praktek atau pekerjaan. Selanjutnya bahwa karena membangun kuah ini menurut iman, ya pada waktu Indo to warga jemaat inde Salubulu maka to kita pide bala babi mu babi ko bala babi mi tak pide Indo babi maka to ke tai dem bala mane mu babi ko bala mane maka tai dem bela andorak kajumu babi ko bela andorak kaju aka lamu ita siap tuh aku debat aku lang pagisian Indo bala babi bala mane dan pada kalangan tolam tanam ya pada saat itu ya tak beda nilam ya saat itu karena nayakinin de warga jemaat Sion Salubulu nuala susidasi atau sehingga dalam prakteknya Indende mukara atau karangan setiap hari ya demi tahu mak balu-balu demi tahu mak ternak demi tahu mak bela iya sapu karena diyakini bahwa berkat itu akan melimpah ketika Indende peletakan batu pertama dikarai dalam tangan-tangan persekutuan jemaat. Ya semua orang giat bekerja mulai pada saat itu. Dan betul-betul menjadi satu kesaksian bahwa ternyata Indo pada karangan yang hasilnya bisa dihitung. Artinya dia misalnya mau pare tahu ya angka sisa 10 karung, ya ternyata mak bisa diyakini bahwa indende karangan to ladikara adalah pekerjaan Tuhan yang akan didanai sendiri oleh Tuhan melalui pekerjaan kita masing-masing. Bunda nampi kesaksian yang maha kelai bawa tula Indo Salubulu tak ada mesa nawa tak kau labi inde berkatku selama Indo mekara tu inde tanggung jawab membangun rumah ibadah. Ya anggaman pole sejauh mana kita tak aku napa ke debata dalam ini pembangunan. Artinya karena maha tu kami masih debata bakale ini peletakan batu pertama malah dikarah. Ya pemita itu berkat na debata. Sapuang garia ke setengah-setengah kita aku napake debata untuk membangun. Artinya bahwa kita yakin bahwa berkat Tuhan itu akan melimpah melalui usaha dan pekerjaan kita. Sapo ketika kita menerima berkat Tuhan itu ya budak perhitungan lain. Misalnya mupane nak nilamku ya malah 5 kilo subuh.
Sapo ternyata kupikir gua biayana pi anakku mak kuliah harus kubaja pada. Kemudian biaya sehari-hari sekian. Ya lian pia to ya pada. Ya hampir tahun dari Indo lai sisihkan untuk pembangunan rumah ibadah. Ya, yang tu dia tak terkasiap Indo terima Indo berkat na debata untuk napakiki untuk berpartisipasi di dalam pembangunan rumah ibadah. Sehingga lah mupetok siap to mengkalau makale inden de Pak Kamasena debata tama ketua muai lah saksikan atau mua meningkat sik dari ya lah bisik dari biasanya. Namun tanto pula inde kuncina lah tak kusik dasiara karena pakai debata atau bagaimana. Tetapi saya yakin sisi anak tudakku pertama bahwa inde jemaat Moria Bakeng ya ternyata malamnya dia berhasil dalam bangun inde pembangunan diona inde persekutuan jemaat. Sehingga saya optimis inde gereja dengan ukuran yang sekian ya pasti malah mengkarah sekalipun dari segi kuantitas batu dia jumlah warga ya saya tahu sapo dipercaya bahwa pengimanta hilalan inde membangun rumah ibadah ya betul-betul tulus ki dan kita meyakini bahwa inde membangun tol Banua Pak Sambajangan merupakan kerinduan kita karena malai inde katubuanta semakin maruki kita ko debata untuk merumah tahu dan berkatnya juga akan semakin melimpah dalam inde katubuanta. Ya tak gua salah Indo mengandalkan Indo bantuan dari luar sapo gua kau temu gua dikara tuh ya tuh artinya kita kerja karena kita yakin bahwa Tuhan menyerahkan semua potensi yang ada untuk membangun rumahnya. Sapo alangkah baiknya kalau ini potensi untuk membangun rumah ibadah kita mulai dari dalam. Akan aku kadang-kadang tuh ke ini bantuan ya misalnya karena baik terlambat dari pertama proposal dan sebagainya ya terlanjur di ranua misalnya ya kadang-kadang tuh ya tak dia kecewa terus apa ya malah masalah perhitungan dan sebagainya tak tahu kuare tak ikara itu sapo segala sesuatunya mesti diperandu dari dalam diri kita masing-masing dari dalam persekutuan kita karena malai ingin pembangunan malah berkesinambungan. Kemudian yang terakhir boleh budan pengalaman dan budan malataita bahwa tak to DMS jemaat yang sementara membangun bahkan balik dihabiskan ya bisa narannya memang masing-masing Indo keluarga jemaat maka ya mungkin dia terkuras semua Indo hartanya untuk pembangunan. Ternyata tak, justru sebaliknya. Ini katubuhan warga jemaat ketika pembangunan itu dimulai dan pada akhirnya ke mereka masih dibata malah ditabiskan. Ya naulah duka ini katubuhan warga. Ya artinya tak mampir ya malah disaksikan ya bu, saya sombong kuda bu selalu bulu. Ternyata sia balik di gedung gereja, ya hampir seluruh warga jemaat mau Bonobatu juga. Ya pak, ya dia heran tuh dia lombok saja, padahal selama ini ya tak juga dan digantan Indo partisipasi dalam pembangunan. Ya karena apa namanya firman Tuhan di dalam
kita pagai pasal 1 bahwa maha to kemu papian ko inde bono pak samojangan bonuang kusaga bonan ada buata masukna ya peminta itu berkat debata dan justru sebaliknya maha to ke diabaikan nih ya angkan juga memperhatikan debata. Dan yang paling terakhir sekali gua bersyukur total ke memberi debata kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan rumah ibadah. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk itu. Susi naturalnya anak Payu, Susi Daud, Kalamorai juga mualah bagian di dalam pembangunan rumah ibadah. Seputak nabi yang kesempatan debata. Sehingga maha toke kita inde temo, toden temo di nabengki waktu kesempatan debata untuk mualah bagian dalam pembangunan rumah ibadah. Ya kalau perlu itu disyukuri deh. Tahan debata dan kita percaya bahwa berkat Tuhan akan melimpah dalam katubuanta to nabengki kesempatan debata untuk mualah bagian di dalam pembangunan rumah ibadah ini. Ya padang kena itu sampaikan dan pataru Pak Seku. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, bagian yang diberikan kepada saya adalah tantangan dalam pembangunan gereja yang perlu diantisipasi. Ya dua ini tantangan. Yang pertama tantangan dari dalam diri sendiri, kemudian tantangan dari luar. Ya kupasi dalam penabangku kuah tantangan dari dalam. Yang pertama yang perlu diantisipasi salah pairam. Putala ketulak kembali natulak dua tomat tulak enak. Kemudian yang kedua kurang kerjasama. Ya tanda kok lakulan ya ke pataran natulak poi pengenak soal Pak Bambang kurang kerjasama. So nanti lah diantisipasi, lah dihindari yang namanya tak terjadi kurang kerjasama. Kemudian yang ketiga, Pak Bambang ini enak bahasa Indonesia apa imam solana. Ya, dua mengharapkan. Ampo latai sampura ke dia paimam, mangan solana. Ya pura dengan natula pai pengena dengan natula ya tak ada sudah mengkaramu karena begini dan begitu. Kemudian tantangan yang berikut adalah merasa diri kurang mampu, merasa diri tidak mampu. Dia tak telebela begini dan begitu. Ya pura dengan natulan dari utamanya Pak Bambang boleh natulan ini nak yang kayak sebenarnya kuasadela penabangku. Nah sehingga ini deh tantangan dari dalam ubelok apa boleh natulak solo kon tolak kutulak duka belokan nasusin deh gua simbarak ya cuma tahu rakan kami na cuma muria bakang ko iko simbarak ya membangun gedung gereja. Lalu bagaimana diterapkan dendo kerjasama saling menghargai ngena? Ya nawangkan kami indo tomatua tapi orang tua itu sudah meninggal. Nawa maka to membangun kuat gedung gereja. Ya percaya kantongan nih laku to
tosi baba lalani naba batulah dia majelis gereja adalah panitia to diberi tanggung jawab untuk mengurus dan melaksanakan pembangunan ini. Maka kuala contoh Indonesia Abu Taura Bapak Ayu pengenak tangan kanan memegang batu alat tukang, tangan kiri mencari dana. Ya kuala contoh ya Abu Taura ke dalam saja, ke dalam jemaat untuk pengadaan dana. Ya yang pertama pundi ketiga pada setiap hari Minggu itu ditujukan untuk pembangunan gedung gereja, kecuali minggu terakhir itu ditujukan untuk dana jaminan hari tua pendeta. Kemudian yang kedua, jika ada permintaan dari luar, misalnya bulan dana pembangunan gereja, ya dia laidu kapi indo to talu atau 4 minggu sebelumnya. Yang kedua, sumbangan langsung dari anggota jemaat. Kemudian yang ketiga, tabungan keluarga. Jadi tabungan keluarga terdiri dari 2 bentuk. Yang pertama, panitia memasang kotak di rumah, dan pada perkunjungan tahunan kota itu dibuka. Kemudian tabungan yang kedua adalah susinatura Pak Bambang ingena tabungan dalam bentuk ternak. Ya waktu mana yang pulek, waktu babim, anggannya ke nama kata ke anak babim yang depan, yang pasere me sama ini tabungan na pembangunan gedung gereja. Batu harga 1 juta pula, batu harga malah di harga 2 juta maning ben di panitia mua inden itu tabunganku, terserah. Nah, apa yang saya mau katakan di sini bahwa inden de ndoto natulak tomotu mewan indo tomotu ngena tomotu tua na percaya kantongan nilaku majelis gereja sulap panitia. Ya tak dan dawen dong kita jemot dua. Sangat bedanan deh. Sangat bedanan deh sumbangan langsung anak tabungan. Tak ada ketayasian. Mereka tidak pernah mengatakan begitu, tetapi melaksanakan sesuai kemampuannya. Ya, demi pula ke akhir tahun pada perkunjungan tahunan dibukai kotak pembangunan, ya dem itu 100, demi 200, demi 1 juta dan lain sebagainya, karena itu dikumpulkan selama 1 tahun. Kami bersaksi bahwa inden de pesan dari orang tua itu natambah debata karena mafia pairanna, sehingga pemasukan yang masuk dari dalam anggota jemaat ya budak juga pemasukan dari luar. Aku ada silon mesa tahu nama pertama proposal begini begitu sudah laku miliar, dia nak karakai proposal 1 miliar. Kukaraka proposal 1 miliar. Sana pasulan de proposal diperbaiki 1,4 miliar. Betawa baik ya waktu dentungan ini dapat letak. Tapi sampai sekarang mana kalau jemaat yang masuk di tahap pertama ya termasuk jemaat Bukit Indah, termasuk jemaat Taurat, termasuk jemaat Sisu dan jemaat-jemaatnya KTM untuk Kabupaten Mamasa. Nah, Pak Bambang ini ada kalan temita ini. Daun paimangan ni atau karena yang paling utama adalah kekuatanmu sendiri di dalam Tuhan.
Itu yang kucontohkan saya ini. Lalu mau katain kerjasama, agak tantangan ini deh. Kurang kerjasama, dihindari atau anda mulai tak kurang kerjasama, maka kita masing-masing mengambil peran. Ampun kami Timotius bunda percayakanlah itu kepada panitia dan majelis gereja. Sudah tantangan lain dah. Banyak orang yang tahu tentang bangunan. Usulkanlah ke panitia, ku balik mau ke laan. Indan do, kalau pia bawa semua gereja semua nak usulkan. Ku balik mau ku Pak Hertin, ku petain Masigi yang pemilalan dari Makassar ke semua. Ku desendum Masigi di luar tenda, di luar ini Candin. Nah, jauh aku tersebutin di gereja. Nah, tetapi kerja rencana yang direncanakan panitia tidak begitu. Ya, jangan kita ngotot bahwa ya tangkap aku mengkar karena aku panitia begini dan begitu. Karena aku na posisi untuk di Pasuliban Candin. Nah, maksudnya bahwa anomali terjadi kerjasama antar semua orang, ya dipercayakan kepada masing-masing dengan keahlian dan tugas dan fungsinya dalam jemaat. Nah, setiap orang di dalam jemaat mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Boleh itu Pak Bambang ini dalam hal pembangunan gereja. Lah kutuyolo kurangannya nende karena tidak payah pengenak noden tengok tua ya jadi anda mau dikulau pola kebalikan nende kutula. Ini do dibangun gedung gereja ya bos semua 183 pada tahun 1970. Herman setiap buat kade. Ini ada buat kade makule dan makule berat sehingga dia satu hal yang dihindari timbul dari dalam diri sendiri. Dari sianduk anak tidak payah pengenak adalah merasa diri paling. Dan tahu nawa ia tiada dari India ke kau. Nah maka tu keadaan India tu oh ya itu hal yang kurang bagus. Maka dihindari. Jangan sampai ada orang yang mengatakan bahwa ia tiada mulai dari India karena saya. Ya, itulah Pak Bambang ingin ada India tu karangan atau debata dan dikerjakan secara umum oleh jemaat. Ya, ia pemane mulai dari ke masing-masing orang mau dipakai Tuhan secara persekutuan di dalam jemaat. Yang berikut tantangan dari luar. Sebenarnya tak ada yang kapisan yang dia kasih tantangan dari luar. Tetapi setelah datang di sini, ya digambak dalam penabangku. Kemudian de gedung gereja yang akan dibangun, Dio Birilalam. Sudah pasti orang menilai. Dan itulah tantangan yang datang dari luar. Orang luar menilai indahnya pembangunan gedung gereja. Penilaian itu banyak. Dan itu nawa Mas Aimi ya kalian boleh napa poy batu kanawa kada kini ya misalnya batu kanawa jago mi no poy pun ini jago men daya bekerja nah macam-macam penilaian orang dari luar. Nah supaya penilaian itu tidak mengganggu kita maka jangan marah. Apakah ia menilai positif? Nawa mapia mia, waktu ka menilai negatif, nawa kadake mia. Dan kiara. Maka kailangan itu pasikulan nawa. Kailangan ya semua ini biarkan anjing menggonggong, kafila tetap lewat. Itulah guru rutin awas. Ya, artinya nilai mami. Ya saya kemuang ayam. Yang utama sekarang kami membangun sesuai dengan petunjuk dari Tuhan. Menurut kami. Tak telah menurut ikoi. Nah itu yang saya lihat
pada umumnya tantangan dari luar itu adalah penilaian orang kepada kita, bagaimana penilaian orang terhadap kita melalui pekerjaan yang kita lakukan. Kurang ini itulah to bagian kulaku tula kelakurangan ni saya di Indo pemangan yang enak. Nawilan na kita bomong inong tak kalakusan. Nawa kalau ada imanmu sebesar sebiji sesawi, maka engkau dapat berkata kepada gunung itu pindahlah, maka gunung itu akan berpindah. Menurut Iko, dia maka mukarain deh. Dia maka tunggu tua. Tak tim bisa din. Tapi apa? Aku tahu deh. Tak ada ketemu tanda tanda tendengnya lah. Oh, Pindah. Metanda tanda tindah. Ampukan ada semangat kemudian iman memua pasti malain tanda tanda kelai. Ya lesu. Morante bawa tende besolo-solo ya lesu le. Nah, atau bari ni rantantan masih pun petalaku. Secara langsung itu bisa diterapkan karena dia nimanmu dan semangatmu lahir rantean di tanete dan mengerjakan merantean ya merantean tenda yang tentunya ampun koran yang mana mau pelak pandita kau tendeng kau yang tendeng Tuhan Yesus nama mau kata dia nimanmu saya bisa sesuai mau pindahkan gunung tanete pindah ke tanah ya pindah dia nek boleh merantean ninja. Nah dalam hubungannya dengan enak paip mencari dana malah tuh mua temu mua pura tahun pura tahun ditabiskan di region gereja malah tuh mua temu dengan imannya susin dengan enak mua tane tende temu lagi pada di rantean ngukar teman-teman itu sana pada di rantean mu targetkan temu mua pura tahun balik di gedung gereja ampun mukar selama 1 tahun nah kosana ambira do burana ni kini kita dari sia tetapi itu sangat bergantung kepada iman maka kubasa saya kuat semangat ampun semangat itu dilakukan dengan kerja tangan dan kaki otak mata dan sebagainya ya tadi aku tambahkan akan memang karena cara pembangunan di gedung gereja do pernyataannya iman saya bisa memindahkan gunung aku betul-betul jadi nih tuh ini do tanete betul-betul pindah karena ada iman ampun kita taruh temu ke mau tuh kemu duka mua lalu kita targetkan piadana dalam 1 tahun sekian dari itu asalkan itu dikerjakan dengan semangat pada nende kurangan niam kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada pemandu acara. Kita mengakhiri pertemuan pastoral malam ini. Kita kembali masuk hadirat Tuhan menyanyikan serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu. Kidung Jemaat 417 ayat pertama. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu. Kuatirmu semua ditanggungnya penuh. Sedangkan angin lalu dituntun tangannya. Pun jalan di depanmu, Tuhan menanggung. Kita bersatu dalam doa.
Kami agungkan dan muliakan namamu ya Allah dalam Kristus Yesus Sang Kepala Gereja, karena kasih-Mulah sehingga ibadah pastoral dan nasihat pastoral telah dilangsungkan di tengah-tengah jemaat dalam rangka persiapan peletakan batu pertama gedung gereja di Jemaat Moria Bakeng. Kami mohon berkat-Mu atas para hamba-Mu, Pendeta Dewi dan segenap Badan Pekerja Majelis Sinode yang telah melayankan nasihat pastoral. Biarlah setiap hamba-Mu ini terus menerima kekuatan dan hikmat Tuhan. Dan seluruh sidang jemaat-Mu yang telah hadir, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, jadikan hati mereka sebagai tanah yang baik untuk menerima semua pelayanan hamba-hamba-Mu malam ini, dan apa yang mereka terima akan berbuah lebat dalam hidup mereka. Ya Bapa Surgawi, malam ini kami menyerahkan hidup kami, mulai dari hamba-hamba-Mu yang akan melakukan pelayanan hari esok, baik dari kami, pendeta, badan pekerja majelis sinode, maupun pemerintah, tua-tua jemaat yang akan mengambil bagian hari esok. Malam ini Tuhan, kami mohon kuduskan hidup kami, sehingga kami layak melakukan pelayanan hari esok. Dan seluruh sidang jemaat yang akan hadir bersama para undangan, Tuhan juga kuduskan dan layakkan, sehingga ibadah hari esok benar-benar untuk kemuliaan-Mu, dan kami dilayakkan menyaksikan kehadiran Allah dalam memulai pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Kami doakan segenap panitia. Ada banyak saudara-saudara kami malam ini, akan mereka kekuatan, kesehatan, dan berkat dari Tuhan. Dan semua persiapan jemaat-Mu dalam menjamu para tamu hari esok, kami mohon Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan. Biar seluruh jemaat-Mu bersaksi akan berkat dan kuasa-Mu. Inilah penyerahan diri kami dalam kuasa-Mu malam ini Tuhan. Kami akan kembali ke tempat tinggal masing-masing. Kami memohon sayap kasih-Mu menaungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.